Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas mengenai galat ya. Ini galat itu disimbolkan dengan lambang seperti ini ya, seperti epsilon atau E yang melengkung ini ya. Langsung saja kita ke contoh pembahasan soal. Di sini ada dua kasus, nomor 1 dan nomor 2. Kita ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1, tentukan pada iterasi keberapa nilai galat kurang dari 0,05. Jelaskan fungsinya ini, yaitu 1 per 1 dikurang X sama dengan jumlah N dari 0 sampai tak hingga X pangkat N sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus dan seterusnya, di mana X itu adalah anggota min 1,1. Nah, jadi untuk X ini kita tentukan yaitu X-nya 0,5. Kita ambil untuk X sama dengan 0,5. 0,5 masuk ke dalam min 1,1 ya. Oke. Langsung kita ke penyelesaian. Kita buat dulu tabelnya. Yang pertama itu iterasi. Kenapa iterasi? Karena kita ingin mencari iterasi keberapa nilai galatnya 0,005. Kemudian kita masukkan A. A ini yaitu adalah nilai sebenarnya. Atau pi ini adalah nilai hampiran. Ini adalah galat mutlak ya. Galat ini yang akan kita tentukan nanti. Kemudian ada galat relatif dan ada galat hampiran. Langsung saja kita masukkan di sini untuk iterasi 1, 2. Ini bebas, kita mau sampai berapa? Kita uji coba dulu ya. Kita coba sampai iterasi ke 13 saja. Oke, kita buat ke ini. Kemudian untuk nilai A tadi adalah nilai sebenarnya. Jadi A itu diambil dari nilai yang ini. Persamaan yang ini. 1 per 1 dikurang X, nilai yang ini. Persamaan yang ini ya. Nah, jadi nilai sebenarnya itu berarti kita sama dengan kan untuk X sama dengan 0,5 tadi. Kita sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 dikurang 0,5. Oke, kurung. Kita enter, hasilnya 2. Ini kita langsung tarik aja ke bawah ya. Karena nilai sebenarnya itu nilainya sama. Yaitu dari iterasi 1 sampai iterasi seterusnya nilainya sama ya. Kemudian bagaimana dengan A? Dengan A atau pi ataupun nilai hampiran. Nilai hampiran ini adalah nilai dari setiap suku keberapa gitu. Kalau iterasi pertama berarti suku pertama yaitu 1. Nah, masukkan 1. Kalau yang kedua nanti berarti suku yang kedua, ini X. Berarti rumusnya sama dengan jumlah. Ingat jumlah ya, karena jumlah berarti kita jumlahkan. Berarti dari suku yang pertama tadi kita jumlah dengan nilai X. X tadi 0,5. 0,5 kita pangkatkan. Ini kan ada pangkat 1 sebenarnya. Jadi kita pangkatkan iterasi 1. Oke, kita enter. Dapat. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ini kan kita galatnya 0,005. Artinya ada satu angka penting atau 3 angka di belakang koma ini. Ini 3 angka di belakang koma, lebih tepatnya 3 angka di belakang koma ya. Jadi kita rubah dulu format di sini. Format angkanya gitu. Jadi angkanya kita buat menjadi 3 angka di belakang koma ada itu. Nah, kita pilih format cell tadi ya. Klik kanan format cell, kita pilih number. Kita desimal ini. Desimal ini kita rubah menjadi 3. Angka 3, maka akan muncul. Nah, ini 3 angka di belakang koma ya, 2,0000, 1,000, 1,500. Nah, jadi 3 angka di belakang koma. Galat mutlak. Ini galat mutlak ya. Galat mutlak ini dari mana dapatnya? Galat mutlak ini adalah hasil pengurangan dari nilai sebenarnya itu dikurangkan dengan nilai hampiran. Itu adalah nilai untuk galat mutlak. Galat relatif. Bagaimana untuk galat relatif? Galat relatif itu adalah hasil dari nilai galat mutlak
dibagi dengan nilai sebenarnya. Nah, oke, sudah. Ini galat hampiran. Bagaimana untuk galat hampiran? Galat hampirannya ini didapat dari nilai sama seperti tadi. Jadi nilai galat mutlak kita bagi, tapi pembaginya bukan dengan nilai sebenarnya, melainkan dengan nilai hampiran. Nah, sudah dapat kan? Ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Ini juga kita bisa langsung tarik ke bawah. Karena kalau sudah ada rumusnya seperti tadi, itu bisa kita langsung tarik aja. Ini kan Microsoft Excel, jadi lebih gampang gitu. Nah, sudah. Ini kita kasih tabel aja biar lebih bagus. Nah, sekarang kita lihat kalau di soal perintahnya pada iterasi keberapa nilai galat 0,005. Nah, ini nilai galat mutlak. Nilai galat mutlak. Jadi kita lihat pada iterasi keberapa nilai galat mutlaknya itu kurang dari 0,05. Tidak dari sini berarti iterasi ke 9. Iterasi ke 9 nilai galat mutlaknya itu 0,005. Jadi dapat kita simpulkan jadi nilai galat, kita pakai simbol ya, nilai galat kurang dari 0,005 terletak pada iterasi ke 9 sampai iterasi ke, nah sampai iterasi ke-nya ini kita lihat dari seluruh nilai galat mutlak, galat relatif, dan galat hampiran. Sampai mana kita berhenti menghitung ini? Kita berhenti menghitung yaitu sampai nilai galat seluruhnya itu adalah 0. Nah, kita lihat pada iterasi ke-12 ini seluruh nilai galatnya sudah 0, maka ini sudah berhenti. Ini bisa kita, jadi yang ini bisa kita hapus. Kita delete, tabelnya kita buang ya. Nah, pada iterasi ke berapa ini? Ke-12. Oke. Lanjutnya iterasi dan kita buat dan iterasi berhenti, bukan iterasi ya, dan hitungan berhenti pada iterasi ke-12 karena nilai galatnya sudah memenuhi, yaitu 0,000. Nah, jadi untuk nomor 1 ini, untuk nilai galat yang kurang dari 0,05 itu terletak pada iterasi ke-9. Dilihat dari nilai galat ini 0,9 sampai ke bawah ini. Kita kasih warna biar lebih bagus. Tapi untuk berhenti itu di iterasi ke-12 karena seluruh nilai galat mutlak, galat relatif, dan galat hampiran itu sudah 0. Jadi iterasinya berhenti pada iterasi ke-12. Baik, untuk permasalahan yang kedua, yaitu soal nomor 2, tentukan pada iterasi keberapa nilai galat kurang dari 0,05. Dengan rumus fungsinya seperti ini, e pangkat x sama dengan jumlah n dari 0 sampai t hingga x pangkat n per n faktorial sama dengan 1 ditambah x per 1 faktorial ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial plus
dan seterusnya dengan syarat X anggota dari min tak hingga sampai ke tak hingga. Jadi X ini kita ambil 0,5 karena masih dalam ranah min tak hingga sampai tak hingga. Kita samakan aja biar lebih mudah. Langsung ke penyelesaian, kita buat tabelnya seperti ini, seperti yang tadi kita copy paste aja ya, kalian copy paste aja. Jadi yang pertama itu kita buat 1 terus 1 2, ini kita tarik, kita buat sampai iterasi ke 10 dulu. Kemudian nilai sebenarnya ini dapat dari persamaan yang E pangkat X ini, E pangkat X. Oke, jadi kita sama dengankan eksponen, ambil ini eksponen 1 itu pangkat 0,5. Oke, sudah, kita enter. Ini timbul hasilnya ya. Ini kita tarik karena sama sampai iterasi ke 10. Oke, ini kita bikin tabel dulu aja biar bagus. Bikin tabel. Oke. Kemudian bagaimana untuk atopi? Atopi ini adalah nilai dari jumlah setiap suku keberapa gitu. Satu, suku pertama jumlahnya itu ada 1. Oke. Sebelumnya kita atur dulu format selnya karena kesalahan eksponen. Oke. Oke. Maaf tadi terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu kita rubah dulu. Kita rubah dulu ya format selnya. Nomornya itu kita jadikan 3 angka di belakang koma karena yang tadi itu 3 angka di belakang koma galatnya kan. Nah, jadi kita buat 3 angka di belakang koma semua, jadi timbul kan sama seperti yang pertama tadi. Lanjut. Sekarang bagaimana untuk yang suku kedua? Karena jumlah ini sigma jumlah kan, jadi kita jumlahkan suku yang pertama itu dijumlahkan dengan yang ini, suku yang ini sampai suku kedua, jumlah suku kedua, jumlah 2 suku pertama artinya. Jadi kita masukkan 0,5. Ini kan ada pangkat ini, ada pangkat 1 sebenarnya di sini, ada pangkat 1, maka kita buat pangkat 1. Ini kita buat ke sini. Dibagi dengan 1 faktorial. Faktorial 1. Oke, di faktorial ini kita ambil yang ini juga. Biar ada rumusnya. Oke. Kita enter. Nah, dapat keluar hasilnya. Itu 1, nilai galat ini sama seperti tadi, didapat dari ini nilai sebenarnya kurang nilai hampiran. Kita enter. Galat relatif yaitu sama dengan nilai galat mutlak dibagi dengan nilai sebenarnya. Oke. Kalau yang galat hampiran yaitu nilai galat mutlak dibagi dengan nilai hampiran. Oke. Karena sudah ini bisa kita tarik. Gitu. Yang ini kemudian kita satukan, kita tarik juga. Kita tarik. Nah. Sekarang kita lihat soalnya. Kita tinjau soal. Soalnya nilai galatnya kurang dari 0,05. Kita lihat nilai galat yang kurang dari 0,05. Oh, ternyata ada pada iterasi ke-4. Dan berhenti, kita lihat juga galatnya berhenti yang nilainya sudah 0,00 semua. Oh, ternyata pada iterasi ini sudah berhenti. Ini. Jadi yang iterasi ke-6, lihat pada galat pada iterasi ke-5 sudah 0, relatifnya sudah 0, galat hampirnya juga sudah 0, jadi iterasi ke-6 ini sudah bisa kita delete. Kita delete, kita kasih yang atas. Oke. Oh, salah, kita hapus dulu tabelnya, kita kasih yang atas. Oke. Sudah ya. Nah, jadi kita bisa buat kesimpulan, jadi bisa kita simpulkan, jadi nilai galat
nilai galat kurang dari 0,005 terdapat pada iterasi ke-4 sampai iterasi ke-5. Oke. Dan hitungan berhenti pada iterasi ke-5 karena galatnya sudah memenuhi, yaitu 0,00. Oke. Jadi untuk permasalahan kedua itu dapat disimpulkan nilai galat yang kurang dari 0,005 itu terdapat pada iterasi keempat ini, pada iterasi keempat sampai ke iterasi ke-5. Kita kasih warna biar terus, dan hitungan berhenti pada iterasi ke-5 karena galatnya sudah memenuhi, yaitu 0. Nah, ini kita kasih warna lagi. Nah, baik, mungkin cukup dari saya. Apabila ada yang masih kurang jelas, mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar, dan apabila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.